Pak? Cepat cari! Iya Bu, sabar Bu. Sepertinya sebuah helm dah. Kamu yakin? Gini aja ya, Toh ya. Kalau kamu suka sama anak ibu, ibu minta kamu jangan main-main ya. Iya Bu, maafin aku Toh ya. Diam kamu! Mas, tolong jangan! Diam! Lepasin, Kak! Lepasin lagi, Nak! Pak, pintunya kok kebuka gini sih? Iya Ibu. Mobil kok nggak ada ya? Malam 6 September 2021, suasana di sebuah rumah yang berada di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, tak seperti biasanya. Pagar depan terbuka, mobil di garasi tak ada. Sebab itu pemiliknya, pasangan suami istri yang juga pengusaha warung kopi, dibuat heran. Kunci. Pak, astagfirullahaladzim. Ini darah apa, Pak? Ini darah apa, Pak? Coba, Pak. Aduh, ini, Pak. Coba Bu. Ibu ke dapur dulu Bu. Dini. Setibanya di dalam, suami istri ini dibuat panik. Bergidik bulu kuduk ketika sepasang mata mereka menyaksikan pemandangan yang horor. Ada bercak darah di lantai, cipratan darah di dinding, lalu bau anyir mengepung. Terakhir, ini yang mencemaskan. Dua putri kesayangan mereka, sebut saja namanya Dina dan Dini, tak nampak batang hidungnya. Gak ada Bu. Dina dan Dini, kemana dan di mana mereka ketika darah berserak dan bau anyir merebak? Ke depan yuk Bu. Ke depan Bu ya. Nina Sabar kemana? Bu. Cari anak-anak kita, Pak. Cepat cari! Iya Bu, sabar Bu. Begini Bu. Ini benar-benar mencurigakan. Bapak mau lapor RT, terus manggil polisi. Ibu tunggu di sini aja ya. Iya, Pak. Cepat cari, Pak. Cepat cari, Pak. Jadi ketika Bapak dan Ibu sampai di sini, apakah kondisinya seperti ini? Ada bercak darah, bau anyir, dan kedua anak Bapak hilang? Benar Pak, kami kaget karena situasi rumah kami tidak biasanya. Apakah Bapak sempat menghubungi mereka sebelum tiba di rumah? Tidak Pak, kami tidak menghubungi dia. Biasa aja, sore hari anak saya yang pertama yang bernama Dina, dia pulang kuliahnya sore hari, membawa motor, dan adiknya Dini itu di rumah Pak. Lalu kendaraannya di mana sekarang? Kalau motornya ada Pak, tapi mobil saya Pak yang biasa diparkir di sini tidak ada Pak. Lantas kedua anak saya pun entah kemana. Polisi datang, penyelidikan dimulai. Kelak, penyelidikan ini akan membuka tabir peristiwa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik bercak darah, bau anyir, dan hilangnya Dina dan Dini? Kita berdoa aja. Ini ada bercak darah sama seperti yang di depannya. Kita ikutin jejaknya. Kita periksa ke dalam. Sudah. Ayo. Masih ada bercak darah. Benarnya semua. Kita periksa sumurnya. Sudah.
Anggota, coba senter ke bawah. Apa yang ada di dalam? Siap, Bang. Polisi mengikuti kemana arah bercak darah mulai dari ruang tamu hingga ruang belakang. Penyelidikan ini berujung di sumur berdiameter 1 meter di bagian belakang rumah. Sepertinya sebuah helm, Dan. Kamu yakin? Yakinan, ini helm. Bener, Dan. Dan itu ada tangannya, Dan. Tangan? Belakangan, polisi menemukan petunjuk di dalam sumur. Ada sebuah benda serupa helm. Hampir dapat dipastikan benda yang ada di bawah adalah manusia. Kita harus angkat ke atas. Siap, Bang. Akhirnya polisi tak ragu lagi kalau benda yang ada di dalam sumur benar helm. Selain helm, tampak juga tangan manusia menjuntai. Tak salah lagi, ada tubuh manusia di dalam sumur. Itulah tubuh Dina. Siap, Dan. Ayo. Jenazahnya udah bisa kita keluarkan, Pak. Max, berapa meter kira-kira ke dalam sumurnya? Lebih kurang 10 meter, Pak. Ya sudah. Sekarang kita angkat jenazahnya ke depan. Apakah akan... Dina sudah ditemukan, artinya temuan jasad Dina jadi pintu masuk polisi untuk menelusuri dasar peristiwa sesungguhnya. Siapa orang yang menghabisi hidup Dina dan di mana pula keberadaan Dini, sang adik? Ada apa, Pak? Sebentar, Ibu. Tunggu di sini. Dina. Sabar Bu ya. Bapak, Ibu, bisa saya bicara sebentar? Iya Pak, silakan. Begini, kerja kami menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Langkah awal, kami harus menyelidiki siapa yang melakukan tindakan keji ini hingga Dina meninggal. Dan kami juga harus mencari keberadaan Dini, adiknya Dina. Arah penyelidikan polisi menyasar pada siapa orang yang akhir-akhir ini dekat dengan Dina atau pihak keluarga. Bagaimana, Pak? Begini, setelah kami menyelidiki apa yang terjadi di rumah ini, kami punya dugaan kuat. Pelakunya bisa jadi orang dekat. Nah, itu yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Kami ingin menyelidiki siapa orang terakhir yang dekat dengan saudari Dina. Ada, Pak. Siapa, Bu? Kami ini punya warung kopi. Ada seorang anak muda yang bernama Anto. Dia bekerja di belakang warung kami. Singkat cerita, Nama seorang pria muncul dari hasil penyelidikan polisi. Pria itu sebut saja namanya Anto. Sejak tahun 2018, Anto kerja membantu melayani pelanggan warung kopi, usaha orang tua Dina dan Dini. Anto pernah menyatakan perasaannya kepada anak saya, Dina. Lagi dandan kali, Anto, Bu. anak muda berusia 30 tahun, memang terlihat di warung kopi milik orang tua Dina. Sebabnya, gudang tempat kerja Anto, sebuah pabrik sandal, ada di belakang warung kopi. Orang tua Dina juga yang meminta Anto bekerja sambilan di warung kopi sekaligus tidur di sana. Lalu bagaimana persinggungan Anto dengan Dina terjadi? Ketika Anto sering berada di warung kopi, ia memendam rasa suka pada Dina, anak pemilik warkop. Sampai suatu ketika, ia ungkapkan perasaan yang sudah dipendamnya selama 10 bulan. Lalu, bagaimana reaksi Dina menyikapi Anto? Kamu apa maksud ya ngajakku ke sini? Gini, Din. Aku kan udah setahun di warung ibu kamu. Iya. Kamu ngerti lah maksud aku.
Apa ya maksudnya? Aku nggak paham. Din, aku ngerasa ada yang beda sama perasaanku tiap kali kamu ada di warung ini, Din. Iya ya mas, aku ngerti. Tapi maaf, bukannya aku sombong. Aku mau selesaiin kuliah aku dulu. Nanti kalau kuliah aku udah kelar, baru aku mikirin perasaan aku. Tapi Din, aku bisa kok. Aku bisa. Udah lebih baik kita makan. Dina, perempuan yang baru beranjak 20 tahun ini tak menjawab dengan kalimat tegas, iya atau tidak pada Anto. Tapi Dina mencoba bijak. Ia tak ingin kuliahnya terganggu dengan urusan asmara. Anto terdiam. Kayaknya enak ya. Iya. Aku cobain dulu ya. Bu, Dina bantuin ya. Gak usah, nanti kamu terlambat. Iya udah, Dina berangkat dulu ya, nanti takut siang. Hati-hati ya. Iya Bu. Orang tua Dina sadar betul kalau putri tertuanya yang sedang mekar itu bakal didekati banyak lelaki. Salah satunya Anto. Mereka mencium gelagat Anto yang dekat dengan Dina. Karena itulah ibunda Dina beri sedikit nasihat pada Anto agar tak mempermainkan anaknya. Kalau ngelihat jangan kelamaan. Ibu ngagetin aja. Tok, ibu juga pernah muda. Jadi udah tahu tuh gelagatnya orang lagi jatuh cinta. Bisa aja, Ibu. Gini aja ya, Toh ya. Kalau kamu suka sama anak ibu, ibu minta kamu jangan main-main ya. Iya, Bu. Maafin Anto ya. Ya udah, pesan ibu gitu aja ya. Tapi belakangan apa yang terjadi? Dina sudah bergandengan tangan dengan lelaki lain yang sepantaran dengannya. Sepasang mata Anto menyaksikan sendiri perempuan pujaannya dekat dengan pria lain. Remuklah hati Anto. Maksudnya si Ibu Dina ini opo ya? Iya ya. Kayaknya Ibu Dina sedang menyindir deh. Orang ia duga sebagai pelaku pencurian barang-barang yang selama ini hilang toh. Ingat. Remuknya hati Anto kian bertambah setelah persoalan lain menyusul. Kabar soal hilangnya barang-barang di warung kopi menyasar tuduhan pada dirinya. Tentu saja Anto tak terima. Iya toh, Ibu Dina seru banget beritanya toh. Lihat toh. Nah, ini kamu pasti lebih paham toh. Paham apa? Iki loh. Coba kamu baca statusnya Ibu Dina menyindir orang-orang yang juga sebagai pelaku pencurian di warung itu. Masa sih? Coba. Waduh, ini nggak bisa didiemin nih. Karena aku orang yang sering nongkrong di warung itu. Ya makan di situ, bersih-bersih di situ, tidur di situ. Apa iyo nih tuduhan buat aku? Toh, tapi kan ini belum tentu benar semuanya toh. Belum tentu benar toh. Enggak. Pokoknya ini nggak bisa didiemin. Aku harus ngomongin ini sama Dina. Loh, toh, tunggu toh. Anto merasa harus bicara pada Dina soal isu hilangnya barang-barang di warung kopi. Anto tak ingin namanya kotor lantaran kabar tersebut. Bagaimana perkembangan kasus Dina? Apakah sudah ada titik terangnya di mana keberadaan pelakunya? Sudah ada titik terang. Sebentar lagi ada anggota yang... Setelah polisi mengantongi nama Anto, lengkap dengan informasi latar belakang keberadaan Anto dan persoalan asmara yang menyertainya, maka tinggal selangkah lagi polisi membekuk sang pelaku. Kami melaporkan perkembangan mengenai pelarian saudara Anto. Orang yang diduga kuat melakukan pembunuhan terhadap saudari Dina. Sekarang di mana keberadaan orang yang kita buru itu? Kami sudah melacaknya. Saat ini dia berada di hotel dan. Kalau begitu, kita bergerak sekarang. Jangan tunda lagi. Sekalian kita mencari keberadaan Dini. Siap dan. Ayo sekarang. Saudara Anto,
Siapa? Siapa? Buka pintunya. Siapa? Siapa? Kok nggak jawab? Hai. Lepasin, Pak! Ada apa nih, Pak? Polisi berhasil mencium dan mendatangi tempat persembunyian Anto. Kenapa Anda ditangkap? Anto diringkus. Iya, Pak. Saya membunuh Dina, Pak. Kenapa Anda membunuh Dina? Apa alasannya? Awalnya saya tidak niat membunuh Dina, Pak. Tapi sore itu saya hanya ingin mengatakan soal barang yang hilang di warung itu, Pak. Tapi Dina malah mengusir saya, Pak. Dan soal Semara dengan Dina, kamu pernah menyatakan tindakan padanya? Anto yang tak berkutik membeberkan pengakuannya soal Dina, rasa sakit hati, dan terakhir pembunuhan terhadap Dini, adik Dina. Serupa Dina, Anto juga menghabisi hidup Dini dan tubuhnya dibuang ke dalam sumur yang sama. Saya juga membunuh Dini, Pak. Saya buang Dini di sumur yang sama dengan Dina, Pak. Coba kamu ceritakan kronologinya. Jadi sore itu saya ke rumah Dina, Pak. Terus Beginilah peristiwa lengkap yang terjadi pada sore hari ketika Anto berkunjung ke rumah Dina untuk menyelesaikan persoalan yang mengganjal hatinya, lalu berakhir dengan pembunuhan dua bersaudara, kakak beradik, Dina dan Dini. Kak Anto. Kak, Dinanya ada? Kak Dinanya masih di kampus, Kak. Belum pulang. Emang kenapa ya? Enggak. Ada urusan sama Kak Dina. Ya udah, Kakak tunggu dalam aja dulu. Iya. Kakak duduk dulu aja di sini, Kak. Paling sebentar lagi Kak Dina datang kok. Aku tinggal dulu ya, Kak. Iya. Mas Anto, kamu ngapain? Din, aku mau jelasin soal yang... Kamu pasti mau bicara. Enggak, Din. Kamu harus dengerin dulu penjelasan aku. Pergi dari sini. Enggak, Din. Aku enggak... Pergi atau aku teriak. Din, aku mau jelasin sama kamu, Din. Pergi dari sini. Kamu tuh kenapa sih? Benci banget kayaknya sama aku. Kamu pergi atau aku teriak. Kamu tuh kenapa sih? Gak mau dengerin penjelasan. Kamu tuh... Mas. Diam kamu! Mas. Kamu gak usah ikut campur. Enggak, lepasin. Pergi! Dini! Tolong! Diam kamu! Mas, tolong jangan! Mas. Diam! Lepasin, Kak! Lepasin, Kamu apa-apaan?
Ada Pak, angkat. Ayo angkat Bapak. Ya, hati-hati. Pak, Ibu, Bapak yang sabar ya. Yang sabar ya, Bu. Sabar, Bu. Sabar. Sabar. Bapak, Ibu, tugas kami sudah selesai. Kami dari aparat kepolisian mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengungkapan kasus ini. Dan kami juga mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit. Sabar, Bu. Ibu, sabar, Bu. Kamu ngapain? Din, aku mau jelasin soal yang... Kamu pasti mau bicara. Enggak, Din. Kamu harus dengerin dulu penjelasan aku. Pergi dari sini. Enggak, Din. Aku enggak. Pergi atau aku teriak. Din, aku mau jelasin sama kamu, Din. Pergi dari sini. Kamu tuh kenapa sih? Benci banget kayaknya sama aku. Kamu pergi atau aku teriak. Kamu tuh kenapa sih? Gak mau dengerin penjelasan. Kamu tuh... Mas. Diam kamu! Mas. Kenapa? Mas. Kamu gak usah ikut campur. Enggak, lepasin. Pergi! Dini. Tolong. Diam kamu! Mas, tolong jangan. Mas. Diam! Lepasin, Kak. Lepasin. Kamu apa-apaan? Kak. Kedalamannya kira-kira ya sekitar 10 meter lebih kedalamannya itu. Yang pertama kakaknya dulu. Ya, setelah kakaknya diangkat kan kita, oh ini masih ada satu lagi korban, cuman kita tidak mengetahui keberadaan korban satunya di mana. Setelah pelaku tertangkap, pelaku bercerita bahwa kedua-duanya dimasukkan ke dalam sumur, baru yang kita turunkan tim lagi untuk mengangkat jenazah kedua. Pelaku ini sebenarnya memiliki hati kepada korban saudari DR ini, tetapi karena saudari DR ini sudah memiliki pacar, sudah memiliki pasangan, akhirnya tidak mendapatkan tanggapan. Seperti itu. Ya saya bilang udah lama kenal, kalau aku seneng gimana gitu. Terus jawabnya, oh ya nggak apa-apa, tapi nunggu sampai lulus aja gitu. Iya, sekali aja. Ya paling semenjak tinggal di situ. Dari semenjak tinggal di situ? Iya. Paling 10 bulan. Nah itu pas mau kan udah nggak tinggal di situ, udah dapat kerjaan lain atau bagaimana? Ya udah dapat kerjaan lain dan sering mulai timbul masalah lah. Masalah. Ya kayak disinggung-singgung gitu. Ya kayak barang hilang gitu. Terus saya ada barang-barang hilang. Ya. Enggak. Terus saya akhirnya pindah ngekos. Ya,
Untuk pelaku kita kenakan pasal 338, ancaman hukumannya 15 tahun penjara, dan juga pasal 365 ayat 3 juga sama, ancamannya kira-kira 15 tahun.